Halo guys, jumpa lagi di channel Pujungan. Kali ini gue akan membahas sebuah kisah kasus yang cukup viral ya di tahun 2012, yang mungkin ya sebagian kalian tahu tentang kisah ini ya, yaitu kasus pelecehan yang dialami oleh seorang guru honorer yang justru dia menjadi tersangka. Oke, kita akan mulai tentang kasus ini ya. Tidak semua korban kejahatan mendapatkan keadilan. Justru kadang korbanlah yang harus mengalami atau menanggung hukuman. Inilah kisah nyata yang dialami oleh seorang guru honorer yang terjadi di Indonesia, yang awalnya hanya ingin mempertahankan harga dirinya, namun sebuah rekaman justru membuat hidupnya berubah menjadi mimpi buruk. Namanya Baik Nuril Maknun. Di sebuah sekolah menengah di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, seorang perempuan bernama Baik Nuril bekerja sebagai guru honorer. Gajinya tidak terlalu besar sebenarnya, gengs ya. Bahkan dia harus menunggu berbulan-bulan untuk menerima gaji atau bayarannya. Namun bagi Nuril, pekerjaannya adalah sebuah kebanggaan. Dia ingin membantu suaminya dan ingin membuat kehidupan keluarganya menjadi lebih baik. Rekan-rekan kerjanya mengenal si Nuril ini ya sebagai sosok yang ramah dan pekerja keras. Namun di balik kehidupannya yang terlihat normal itu, sesuatu yang mulai tidak nyaman terjadi. Suatu hari, kepala sekolah tempat Nuril bekerja sering menghubunginya melalui telepon. Awalnya percakapan itu terdengar seperti biasa saja, namun perlahan isi pembicaraan itu berubah. Kepala sekolah tersebut mulai menceritakan hal-hal yang tidak pantas kepada Nuril, seperti cerita tentang hubungannya dengan perempuan lain. Dan cerita dari kepala sekolah ini ya membuat Nuril merasa tidak nyaman. Sebagai seorang guru, dia dipaksa untuk mendengar sesuatu hal yang seharusnya tidak dia dengar. Namun Nuril tidak berani melawan karena dia takut kehilangan pekerjaannya. Telepon tidak hanya sesekali ya, tetapi telepon dari kepala sekolah ini selalu berulang berkali-kali. Kadang di jam kerja, kadang di jam luar pekerjaannya atau setelah pulang pekerjaannya. Isi percakapan ini itu membuat Nuril ini merasa dilecehkan secara verbal. Nuril merasa tertekan ya dengan cerita-cerita yang selalu dikatakan oleh kepala sekolah ini. Namun dia tidak punya pilihan. Jika dia melaporkan, siapa yang akan percaya kata-kata dari seorang guru honorer seperti Nuril? Melawan atasan bisa berarti kehilangan pekerjaan. Suatu hari, Nuril mengambil sebuah keputusan. Dia memutuskan untuk merekam percakapan antara dia dengan kepala sekolah ini. Tujuannya sederhana, bukan untuk menyebarkan, bukan untuk balas dendam. Ia hanya ingin memiliki bukti jika suatu saat dia dituduh berbuat macam-macam atau melakukan hal yang macam-macam. Dengan rekaman ini, ia mempunyai bukti atau bisa menunjukkan hal yang sebenarnya. Rekaman itu akhirnya tersimpan di ponselnya. Namun Nuril tidak menyangka bahwa rekaman itu justru membawanya ke masalah yang cukup besar. Beberapa waktu kemudian, seorang rekan kerja Nuril mengetahui keberadaan rekaman tersebut. Rekannya Nuril ini ya, itu dia meminta rekamannya yang ada di HP Nuril ini supaya dia bisa membantu Nuril. Sehingga dia meminta Nuril untuk memberikan filenya ya, file yang ada di HP-nya itu kepada dia ya, mengenai rekaman percakapan dia dengan kepala sekolah ini. Akhirnya Nuril pun menyerahkan rekaman ini ya kepada temannya yang hendak membantu dia ya. Namun ternyata hal yang tidak terduga pun terjadi. Rekaman itu
tersebar secara luas. Banyak orang mulai mendengar percakapan tersebut. Akhirnya nama kepala sekolah pun menjadi pembicaraan di mana-mana. Dan tidak lama kemudian situasi berubah menjadi lebih serius. Alih-alih ingin menyelidiki tindakan kepala sekolah, yang terjadi justru sebaliknya. Nuril dilaporkan ke polisi. Dia dituduh menyebarkan konten asusila melalui rekaman dari ponsel tersebut. Kasus ini akhirnya diproses melalui Undang-Undang ITE atau IT ya. Ia yang merasa sebagai korban pelecehan justru harus menghadapi proses hukum. Persidangan dimulai dan tekanan terhadap Nuril semakin besar. Kasus Nuril akhirnya menarik perhatian banyak orang. Aktivis perempuan, organisasi hak asasi manusia, dan masyarakat luas mulai mempertanyakan mengapa seorang korban justru dijadikan sebagai tersangka. Banyak orang mulai bersuara. Media nasional pun mulai memberitakan kasus ini. Tagar dukungan untuk Nuril menyebar di media sosial. Namun proses hukum tetap berjalan. Akhirnya keputusan pengadilan pun keluar ya gengs. Mahkamah Agung memutuskan bahwa Nuril bersalah melanggar UU ITE. Dia dijatuhkan hukuman 6 bulan penjara dan denda 500 juta rupiah. Keputusan itu mengejutkan banyak orang gengs. Bagi publik, keputusan itu terasa tidak adil. Seorang perempuan yang merekam percakapannya untuk melindungi dirinya justru dihukum oleh hukum. Kasus ini menjadi salah satu kontroversi hukum terbesar di Indonesia. Namun, cerita tidak berhenti sampai di situ, gengs. Dukungan untuk Nuril semakin besar. Petisi online ditandatangani oleh ribuan orang. Masyarakat menggalang dana untuk membantu Nuril membayar denda. Banyak tokoh publik ikut bersuara. Kasus ini bahkan sampai ke tingkat pemerintah. Setelah perjuangan panjang, akhirnya datang kabar yang mengubah semuanya. Presiden Indonesia pada saat itu memberikan amnesti kepada Baik Nuril. Amnesti artinya dibebaskan dari hukum. Keputusan ini menjadi titik akhir dari perjuangan hukum yang panjang. Bagi Nuril, ini bukan hanya tentang kebebasan, tetapi juga tentang pemulihan nama baiknya. Kisah Baik Nuril ini menjadi pengingat penting bagi kita, atau bagi banyak orang ya, bahwa perjuangan mencari keadilan tidak selalu mudah. Kadang orang yang mencoba untuk melindungi dirinya sendiri justru harus menghadapi tekanan yang sangat besar. Namun, berkat keberanian dan dukungan dari masyarakat, kisah ini memiliki akhir yang berbeda. Dan sampai hari ini, nama Baik Nuril dikenang sebagai simbol perjuangan melawan ketidakadilan. Nah, bagaimana menurut kalian, gengs, tentang kisah ini? Dimana seorang yang harusnya menjadi korban malah menjadi tersangka. Dan ini menjadi pelajaran penting buat kita untuk tidak harus selalu percaya dengan orang lain. Yang harusnya tadi ya temannya membantu, malah dia menyebarkan rekaman percakapan Nuril dengan kepala sekolah yang mengakibatkan dia ditangkap karena melanggar Undang-Undang ITE. Oke, demikian video gua kali ini. Kita akan berjumpa di video gua selanjutnya. Gua pamit dan dadah, gengs. See you.